dan konsisten dalam ibadah tersebut, tentu dorongan pada lingkungan. Cari teman yang baik, yang terbang sama burung gagak, hanya burung gagak. Yang duduk atau yang kalau burung mencong, bertengger. Yang bertengger di samping Raja Wali hanya Raja Wali. Burung emprit tidak akan bertengger di samping burung elang. Maksudnya apa, Sob? Ya, manusia itu sesuai dengan jenisnya. Kalau kita mau lihat agama kita, nggak usah banyak koreksi diri kita. Tengok saja teman kita. Teman kita itu, maka tidak jauh agama kita seperti dia. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a dini khalilihi. Kata Nabi SAW, seseorang itu dinilai agama dirinya seperti agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya orang yang soleh, walaupun dia bukan orang yang baik, tapi akan terciprat kesolehannya. Tapi ketika dia orang yang soleh, kemudian bergaul dengan orang yang tak soleh, suatu saat akan luntur kesolehannya. Untuk mempertahankan itu, maka carilah lingkungan dan teman yang baik. Baik teman-teman, kemudian secara umum Ramadan itu, puasa itu, kata para ulama, kalau kita mau klasifikasikan seperti puasanya dua hewan. Ada namanya hewan ular, ada namanya hewan ular. Apa bedanya hewan ular dan ulat ketika dia berpuasa? Konon katanya ular untuk menyambung hidupnya dia harus berpuasa, sebagaimana ulat untuk menyambung hidupnya dia pun harus berpuasa. Bedanya puasa ular dengan puasa ulat, ular sebelum puasa disebut dengan ular. Saat berpuasa dia tetap ular. Lepas dari puasanya dia tetap menjadi sang ular. Beda dengan ular. Ular sebelum puasa disebut dengan ular. Kalau dia sudah berpuasa, terjadi permohonan lepas dari puasanya. Jadi apa dia? Hukum. Ada metamorfosa, perubahan menjadi lebih baik. Ada perubahan menjadi lebih baik. Kita ngambil pelajaran itu. Kita kira-kira puasanya puasa ular atau puasa ular? Yang bisa nilai ya kita. Nggak usah nilai puasanya orang lain. Laha ma kasabat walakum ma kasabatu. Mereka dapat apa yang mereka usahakan. Tapi ingat, kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Jadilah seperti apa? Seperti kepompong, seperti puasanya ular, sehingga akan berubah menjadi lebih indah. Baik, ini hanya tambahan sedikit tadi. Bismillah. Semoga Ustadz dilindungi Allah dan semoga jamaah sekalian juga dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala. Ini Masya Allah, ini tulisannya bagus. Berbagi, dulu guru kami kalau melihat tulisan bagus itu dia katakan, ajarkan teman kamu cara menulis yang bagus. Ini luar biasa, ini tulisannya bagus nih, cantik tulisannya Masya Allah. Kemudian puasa yang tahun lalu, pertanyaannya puasa yang tahun lalu belum terbayar atau belum diganti sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang, berarti sudah berlalu, bertemu Ramadan lagi. Bolehkah saya membayar fidyah dan wajibkah saya mengqadanya di tahun depan? Baik jemaah, ini permasalahan khilaf. Para ulama menyebutkan yang pertama, kalau orang yang berpuasa kemudian dia punya hutang. Ketika dia punya hutang sampai bertemu dengan puasa berikutnya, kan gitu, dia belum bayar puasa yang tahun lalu. Apakah dia harus membayar fidyah atau dia tetap mengqadha? Tergantung. Dia tidak bisa membayar hutang, apa sebabnya? Kalau sebabnya adalah sakit yang terus berkepanjangan sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, kemudian di awal Ramadan sembuh dia puasa Ramadan, kemudian yang qadha belum dia tunaikan, betul?
ketika usai puasa Ramadan yang dia temukan di tahun mendatang itu, maka dia ganti puasa yang berlalu tanpa membayar fidyah. Kenapa? Karena dia meninggalkannya bukan karena disengaja. Bisa dipahami? Baik. Adapun apabila dia meninggalkannya dengan sengaja, maka para ulama menyebutkan ya, dia mengqadha plus bayar fidyah. Qadha plus bayar fidyah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Yang kedua, bismillah, izin bertanya Ustaz. Kalau kita suci di pertengahan bulan Syawal, sementara qadha puasa sekitar 1 minggu. Jangan 1 minggu cuma. Bahasakannya 1 pekan. Kalau enggak 1 Jumat. Nabi SAW ketika bertemu dengan Amr bin As, ketika Amr bin As ingin berpuasa, kata Nabi SAW, ij'al fi kulli jum'atin salata ayyam. Jadikan setiap Jumatmu kamu 3 kali puasa. Jadi 3 kali, maksudnya Jumat per Jumat ya. Maka Jumat itu punya orang Islam, Sabtu itu punya orang Yahudi, Sabtu itu punya Yahudi, 1 minggu punya siapa? Punya siapa? Punya Nasrani. Ganti bahasa itu dengan apa? 1 Jumat atau 1 pekan atau bilangan hari, 7 hari. Kan gitu ya. Baik. Sementara qadha puasa sekitar 1 pekan dengan waktu hanya setengah bulan Syawal. Bolehkah kita puasa sunnah Syawal, buka kurung 6 hari dulu Ustaz? Bolehkah kita puasa sunnah Syawal 6 hari dulu Ustaz? Maksudnya didahulukan puasa sunnahnya, baru setelah itu mengqadha puasa Ramadan. Baik, yang pertama jemaah, puasa sunnah 6 hari Syawal khilaf, perbedaan di antara ulama. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, Abu Hanifah mengatakan sunnah puasa 6 hari Syawal makruh. Menurut Malikiyah dan menurut Hanafiyah, puasa 6 hari Syawal makruh. Tapi pendapat mereka ini ternyata para ulama meneliti kembali bahwasanya pendapat mereka ini menyelisih pendapat banyak ulama yang lainnya. Dan pejabat jumhur, kebanyakan ulama mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah sunnah, sehingga dianjurkan bagi seseorang untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Di antara bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita, tidak Allah datangkan kewajiban kecuali Allah datangkan sunnahnya. Sholat wajib kemudian didatangkan sunnahnya. Tujuannya untuk menutupi kekurangan. Makanya sholat kita kadang-kadang masih kurang. Nanti di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu indallahi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat oleh Allah Jalla wa Ala terhadap seorang hamba apanya? Sholatnya. Dicek sholatnya, ada nggak yang bolong. Ketika ada yang kurang sholatnya, maka sholat yang bolong-bolong itu akan ditutupi dengan sholat sunnahnya, menutupi sholat sunnah tersebut atas sholat-sholat yang tertinggal. Begitu pula puasa, didatangkan puasa sunnah, ya, bentuk rahmat kasih sayang Allah. Mungkin dia dulu belum dapat hidayah, setelah dia dapat hidayah, kemudian dia nggak bisa untuk mengqadha'nya. Maka bagaimana dia caranya? Maka dia caranya banyak ibadah puasa sunnah. Baik. Sekarang waktu saya itu, saya haid, ini berarti perempuan yang bertanya ya, karena waktu suci ya. Kalau kita suci di pertengahan bulan Syawal anggaplah 30 hari, di pertengahan berarti di 15 Syawal. Sementara kalau puasa masih ada 1 pekan, sebetulnya masih ada waktu. 1 pekan tambah 1 pekan baru 14 hari, bisa. Yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan sesuai dengan hadis Sauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan." Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari, kana kasiyamid dahr. Dia seperti puasa 1 tahun penuh. Ya,
Dalam hadis Thawban, Maulana Nabi SAW menjelaskan setiap satu amalan dilipat menjadi 10. Kalau kita puasa 30 hari, kalikan 10, berapa jumlahnya? 300 hari. 6 hari itu penyempurnanya. 6 kali 10 jadi 60 hari. Setara dengan jumlah bilangan 1 tahun. Seperti dengan hadis Nabi SAW, orang yang berpuasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari, maka dengan demikian sempurna puasa 1 tahun. Ini rahmat yang Allah berikan kepada kita. Amal kita sedikit, tapi Allah lipat gandakan. Baik, selanjutnya jemaah, mana yang lebih afdol? Apakah saya harus berpuasa 6 hari dulu atau saya harus qadha dulu? Para ulama mengatakan jika waktunya masih cukup, maka puasa 6 hari, puasa qadha dulu baru 6 hari. Kalau waktunya masih cukup, puasa apa? Qadha dulu baru 6 hari. Sesuai dengan hadis itu. Jika waktunya nggak cukup lagi, sisa waktu tinggal 7 hari, kan gitu ya. Punya utang puasa 5 hari. Kalau dia puasa qadha, maka sisa tinggal 2 hari. Syawal itu hanya berlaku di bulan Syawal. Maka kata para ulama, apabila ada waktu mudayyak, waktu yang sempit, maka didahulukan yang sempit itu. Syawal terbatas berapa hari? Ya, kalau 30 hari, 30 hari, 29 hari, 29 hari. Itu waktu batasan Syawal. Hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29 Syawal. Lepas daripada itu, kalau sudah masuk Dzulqa'dah, tidak lagi ada puasa 6 hari Syawal. Dan tidak ada qadha puasa 6 hari Syawal. Tapi qadha puasa Ramadan sampai kapan? Sampai bulan Sya'ban. Berapa bulan? 11 bulan. Waktunya muwassa', luas. Maka daripada itu, kalau para ulama, jika waktunya sempit, didahulukan yang sempit agar dua-duanya dapat. Kan gitu ya. Mentakhir, mengqadha puasa boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaku. Kemudian karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menunda mengganti puasaku sampai bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Lihat, panjang. Berarti berapa bulan? 11 bulan. Sekarang pertanyaannya, apakah Aisyah tidak puasa Syawal? Pertanyaannya, apakah Aisyah tidak puasa Syawal? Ingat jemaah, tidak ada orang yang paling berlomba untuk kebaikan dibandingkan para sahabat, apalagi dia istri Nabi, istri tercinta Nabi SAW. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan, kalau waktunya sempit, maka ambil Syawalnya, qadha'nya nanti belakangan. Tapi kalau waktunya cukup, maka qadha' dulu baru Syawal. Berarti sifatnya fleksibel. Bisa dipahami jemaah? Gak usah kaku dalam hal ini. Ada sebagian yang kaku karena mengikuti hadis itu tekstual, sehingga ketika itu dia memberikan kesimpulan, oh gak sah kalau dia belum puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari, dia gak sah ya, sementara waktunya udah sempit, kan gitu. Akhirnya dia niatkan hanya mengqadha saja. Ketika itu dia tidak bisa mendapatkan puasa Syawal. Akhirnya dia tinggalkan keutamaan puasa Syawal. Ini yang kita sampaikan. Banyak kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mengampun. Mungkin kita cukupkan teman-teman sekalian. Insyaallah besok pagi ada kajian ya? Besok pagi ada kajian Lum'atul I'tiqad. Besok pagi insyaallah pada subuh ada kajian Lum'atul I'tiqad tentang akidah di Masjid An-Nur. Besok malam kita lanjutkan di sini kembali kepada pembahasan kitab Ad-Da' wad Dawa. Hari Ahad pagi insyaallah kita lanjutkan kitab Lum'atul I'tiqad di Masjid An-Nur. Kita akhiri jemaah, berarti jam Sabtu dan Ahad subuh ada Lum'atul I'tiqad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.